Kadang ya, kalau ngomongin timnas Indonesia, kayaknya nggak pernah sepi dari drama. Baru aja euforianya naik karena hasil bagus di laga sebelumnya, sekarang udah rame lagi. Bukan soal taktik, tapi soal gosip di dalam tim. Ini yang bikin menarik, karena di satu sisi, kita semua pengen timnas makin solid, makin dewasa. Tapi di sisi lain, tekanan publik ke mereka juga makin gila-gilaan. Nah, beberapa hari terakhir ini, dunia sepak bola Indonesia lagi rame banget ngebahas satu hal yang cukup serius. Bukan soal strategi di lapangan, tapi soal dinamika di dalam skuad. Belakangan ini, isu soal timnas Indonesia lagi panas banget. Setelah kekalahan 3-2 dari Arab Saudi, bukan cuma hasilnya yang dibahas, tapi juga muncul rumor soal konflik internal di dalam skuad. Banyak yang berspekulasi, katanya ada ketegangan antar pemain. Tapi Ketua Badan Tim Nasional Soemarji langsung ngomong tegas, nggak ada itu konflik internal. Menurut Soemarji, suasana di ruang ganti timnas tetap kondusif, pemain tetap solid, dan nggak ada masalah apapun di dalam tim. Tapi walaupun udah dibantah, publik tetap merasa ada yang janggal. Karena biasanya isu kayak gini nggak akan muncul kalau performa tim lagi stabil. Di pertandingan lawan Arab Saudi, Indonesia sebenarnya sempat unggul dulu lewat penalti Kevin Dix. Tapi setelah itu, permainan berubah. Arab Saudi bisa balik unggul dan menang 3-2. Nah, dari situ mulai banyak kritik. Beberapa pemain disorot tajam, kayak Mark Klok yang dinilai kurang efektif di lini tengah. Di sisi lain, kiper Maarten Paes harus rela kebobolan 3 gol. Hasil yang sangat disayangkan mengingat performa apiknya di laga-laga sebelumnya. Kritik ini wajar, apalagi di level internasional. Kesalahan kecil langsung terlihat jelas. Tapi buat sebagian fans, penampilan yang di bawah standar itu dianggap pertanda kalau tim lagi nggak sejalan. Dari sinilah, rumor soal konflik internal mulai melebar. Soemarji jelas nggak mau hal kayak gitu berkembang liar. Dia bilang nggak ada masalah apapun di antara pemain. Semuanya tetap profesional dan fokus buat pertandingan berikutnya. Tapi di sisi lain, Soemarji juga punya pesan penting buat netizen. Dia minta publik buat berhenti membuli pemain timnas di media sosial. Katanya, kritik boleh, tapi jangan sampai berubah jadi hinaan atau tekanan yang justru bisa ngerusak mental pemain. Karena bagaimanapun, pemain juga manusia yang lagi berjuang buat negara. Soemarji berharap dukungan positif dari publik bisa bantu mereka bangkit, bukan malah makin jatuh. Tapi, belum reda soal isu itu, muncul lagi hal baru yang jadi bahan perbincangan. Podcast Jai Idzas dan Maarten Paes. Jadi, sehari sebelum pertandingan penting melawan Irak, dua pemain ini tampil di podcast The Highway. Podcast itu sebenarnya santai, tapi waktu rilisnya bikin netizen bereaksi keras. Karena menurut banyak orang, tim belum menang, belum menunjukkan performa terbaik, tapi malah muncul di konten media. Banyak komentar yang bilang, fokus dulu di pertandingan, baru bikin konten. Bahkan, Jai Idzas sempat bilang di podcast itu, saya pikir itu jauh lebih penting daripada melakukan wawancara semacam ini. Kalimat yang awalnya santai itu justru dianggap netizen kayak semacam penyesalan. Kayak dia sendiri ngerasa waktunya nggak tepat. Reaksi publik makin ramai karena dianggap nggak sensitif sama momen. Lagi pula, biasanya pemain dilarang diwawancarai media menjelang laga penting. Tapi entah kenapa, podcast ini bisa lewat begitu aja. Jadi, sekarang setelah isu konflik internal dibantah, muncul lagi sorotan baru soal profesionalisme di luar lapangan. Kalau digabung, dua isu ini sebenarnya punya benang merah yang sama, tentang bagaimana timnas menghadapi tekanan publik dan menjaga fokus. Karena sejujurnya, publik bukan cuma pengen lihat tim menang, tapi juga pengen yakin kalau pemain dan stafnya benar-benar serius mempersiapkan diri. Di satu sisi, pemain juga manusia. Kadang pengen ngobrol, pengen santai, pengen bikin konten. Itu hal yang normal. Tapi yang bikin sensitif adalah timingnya. Kalau dilakukan di momen yang kurang pas, publik pasti langsung bereaksi.
Jadi, antara isu internal, performa pemain, dan podcast ini, semuanya balik lagi ke satu hal, persepsi profesionalisme. Dan ini penting banget, karena persepsi itu bisa nentuin kepercayaan publik ke timnas. Sumarji udah berusaha ngeredam rumor. Dia pengen suasana tetap adem dan pemain tetap fokus. Tapi sekarang PR-nya bukan cuma di lapangan aja, tapi juga di luar lapangan. Gimana cara komunikasi dan aktivitas pemain bisa tetap dijaga supaya nggak bikin salah paham baru. Intinya, dari dua berita ini kita bisa lihat satu pola. Tekanan terhadap timnas Indonesia sekarang luar biasa besar. Fans pengen lihat hasil, tapi juga pengen lihat keseriusannya. Jadi mungkin momen kayak gini jadi pengingat buat semua pihak. PSSI, pelatih, pemain, sampai media. Buat lebih hati-hati ngatur komunikasi publik. Karena di era sekarang, satu podcast, satu gestur, satu ekspresi aja bisa jadi bahan interpretasi besar-besaran. Semoga aja klarifikasi Sumarji ini memang mencerminkan kondisi sebenarnya dan tim benar-benar solid. Karena yang paling penting sekarang bukan drama di luar lapangan, tapi gimana caranya bangkit di pertandingan berikutnya. Gimana menurut kalian? Apakah isu ini cuma gosip media atau emang ada hal yang perlu dibenahi dari cara timnas ngatur fokus dan komunikasi publiknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan bahasan santai tapi tajam lainnya. Gue Diki Riel. Sampai ketemu di video berikutnya.